Quran Surat Al-Baqarah ayat 244. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu pada jalan Allah dan ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah Maha mendengar lagi mengetahui. Apabila telah dipahamkan ayat di atas, dapatlah lekas dipahamkan pula ayat lanjutannya ini. Kaum-kaum yang beriman tidak akan dapat melanjutkan hidupnya sebagai suatu kaum, sebagai suatu umat kalau mereka tidak berani berperang pada jalan Allah. Jalan Allah kadang-kadang perlu disuburkan dengan darah mujahidin yang mempertahankan dan menegakkannya. Berperang pada jalan Allah ialah untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mengamankan agama dari gangguan musuhnya, dan untuk mempertahankan dakwahnya. Kata sabilillah yang berarti jalan Allah mengandung maksud yang luas sekali. Mempertahankan kemerdekaan bangsa pun termasuk dalam rangka jalan Allah. Sebab bangsa yang dijajah dan diperbudak sebagaimana tadi telah diketahui pada ayat sebelumnya berarti telah dibunuh, maka sepakatlah ahli-ahli fikih menyatakan bahwa apabila musuh telah masuk ke negeri orang Islam menjadi fardu ainlah berperang pada waktu itu. Semua tenaga wajib dikerahkan mempertahankannya. Tidak boleh ada yang tertinggal, sehingga segala sesuatunya diurus dengan suasana perang. Di ujung ayat, Tuhan tegaskan lagi nama dan sifatnya. Pertama, dia adalah mendengar. Kedua, dia adalah mengetahui. Niscaya didengarnya keluhan si pengecut yang takut berperang dan diketahuinya dalih si pemalas yang tidak mau berkorban. Padahal sebelum musuh masuk ke suatu negeri Islam, terutama di zaman modern ini, selalu terlebih dahulu mereka membuat propaganda bahwa mereka hendak membebaskan penduduk negeri itu dari sengsara. Mereka akan memajukan agama dan sebagainya. Disinilah orang-orang yang lemah semangat menjadi ragu-ragu. Di mana saja pun di dunia ini tentu ada yang tidak memuaskan. Oleh karena jiwa kecil, mereka harapkanlah pertolongan orang dari luar untuk menghabiskan yang tidak memuaskannya itu. Padahal pertolongan yang diharapkannya itu harus dibelinya dengan membayar kemerdekaan negerinya, berganti dengan penjajahan. Kalau musuh telah masuk, negeri itu jadi jajahan bangsa dan bangsa itu jadi budak. Dan orang-orang yang mengadu kepada musuh itu senanglah hidupnya karena di antara budak-budak itu hanya mereka yang dikalungi dengan rantai emas. Dari sebab itulah Tuhan memperingatkan sifat-sifatnya, yaitu mendengar segala buah tutur dan percakapan hambanya, tutur jujur atau tutur lacur atau cabul. Dia mengetahui gerak-gerik kita serta segala rencana yang kita perbuat, rencana yang baik ataupun rencana yang jahat. Berperang menegakkan jalan Allah niscaya menghendaki pengorbanan. Kalau musuh telah masuk ke negeri atau telah tumbuh di dalam negeri, semua orang menjadi fardu ain untuk turut berperang. Masing-masing berperang menurut bakat dan bidangnya, berkorban dan memberikan harta dan jiwa, bahkan memberikan anak yang dicintai, biar gugur di medan perang. Maka datanglah rayuan Tuhan untuk menggerakkan hati orang-orang yang beriman.